prajurit di lapangan mendapat uang makan dan uang lelah, Bapak, uang saku per orang Rp165.000. Kemudian pergeseran pasukan dari home base. Kalau tentara jangan uang lelah ya, karena tentara tidak boleh lelah. Uang saku, Bapak. Momen mengejutkan. Prabowo potong pernyataan BNPB saat rapat di Aceh. Tentara gak boleh lelah. Presiden Prabowo Subianto mendadak menyela pernyataan Kepala Badan Nasional Penanganan Bencana, BNPB, Letjen TNI Suharyanto. Momen ini terjadi saat Presiden menggelar rapat terbatas di Aceh Tamiang pada 1 Januari 2026. Saat itu, Suharyanto melaporkan jika tentara yang membantu menangani bencana di Sumatera Aceh menerima uang lelah dan uang makan sebesar Rp165.000. Mendengar hal itu, Prabowo langsung menyela dan meminta agar sebutan uang lelah diganti menjadi uang semangat. Pasalnya, Kepala Negara menilai, tentara tak boleh lelah, sehingga penyebutan uang semangat dinilai lebih tepat. Mendengar hal itu, Suharyanto langsung mengubah sebutan uang lelah menjadi uang saku. Kami melaporkan bahwa per hari ini khusus Aceh saja, rumah yang rusak berat tercatat 61.795 rumah. Kemudian dari 61.795 rumah tersebut, yang meminta hunian sementara, Bapak, itu tercatat ada 23.432 rumah. Jadi kami laporkan bahwa tidak semua yang masyarakat terdampak itu mau tinggal di huntara, Pak. Ada juga yang memilih mereka tinggal dengan keluarganya. Tercatat di kami ada 11.414 orang. 2 hari yang lalu sudah kami salurkan dananya, Bapak. Per kepala keluarga mendapat anggaran per bulan 600.000 kali 3 bulan, Bapak. Desember, Januari, Februari sudah tersalur sebesar 11.414 orang. Jadi jumlah yang sudah disalurkan 20.545.200.000 orang. Kemudian hunian sementara juga, Bapak, kami laporkan banyak masyarakat juga yang ingin hunian sementara mandiri, Bapak. Jadi tidak mau masuk dalam satu titik yang ditentukan. Ini pun kami layani, Bapak. Jadi di titik-titik yang masyarakatnya terdampak, rumahnya rusak berat, kemudian tidak mau masuk ke titik yang terpusat, itu dibangun secara terpisah-pisah, Bapak. Ini sudah mulai dibangun. Tadi dari Bapak Menteri Investasi kan dari Danantara 600 unit, ini Bapak dari BNPB tersebar ada 450 unit. Jadi per hari ini yang terbangun adalah 1.050 unit, Bapak. Kemudian dalam kesempatan ini juga kami ingin melaporkan, Bapak, bahwa semua kebutuhan satuan operasi saat tanggap darurat ini kami dukung, Bapak. Memang sesuai dengan permintaan belum sepenuhnya, Bapak. Mabes TNI meminta dukungan yang akhir tahun ini ada 80 miliar lebih. Kami baru dukung 26 miliar, bukan uangnya tidak ada, Bapak. Karena pertanggungjawaban keuangan di tanggal 31 kan harus selesai, Bapak. Nanti dimulai lagi di tanggal 1 ini, Bapak. Jadi tidak ada masalah untuk segi keuangan. Dan para prajurit di lapangan mendapat uang makan dan uang lelah, Bapak. Uang saku per orang Rp165.000. Kemudian pergeseran pasukan dari home base. Kalau tentara jangan uang lelah ya, karena tentara tidak boleh lelah. Uang saku, Bapak, siap. Jadi uang saku, Bapak, siap. Uang semangat. Jadi Ya. uang saku, siap. Kemudian tidak mengenal lelah. Tidak mengenal lelah, Bapak, Ya. siap. Berbakti kepada negara dan bangsa. Siap. Ya, ini. Oke, lanjut. Kemudian untuk kebutuhan seperti jembatan dan lain sebagainya, jembatan gantung, itu semuanya dibiayai oleh pemerintah lewat BNPB. Memang mekanismenya BNPB itu bekerja dulu, Bapak. Setelah itu diaudit, nanti yang dikeluarkannya ditagihkan gitu, Bapak. Kemudian kami audit BPKP, berapa jumlahnya itu baru dimintakan ke Kementerian Keuangan. Jadi polanya seperti itu, jadi tidak dana di depan, Bapak. Tapi sejauh ini sementara sudah jalan, tidak ada masalah, Bapak. Mungkin itu yang kami laporkan, tambahan terkait dengan hunian sementara dan hunian tetap. Terima kasih, Bapak. Ada lain yang mau dilaporkan? Silakan.
Baik, kalau tidak ada, saya ingin menyampaikan beberapa hal ya. Pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera kita sekalian. Shalom, salve, Om Swastiastu. Hari ini saya hadir di sini, saya diminta meninjau kondisi pembangunan rumah hunian yang dibangun oleh Danantara sebagai inisiatif Danantara untuk membantu mempercepat pemulihan kondisi bencana di 3 provinsi. Saya kemarin sempat ke Tapanuli Selatan dan hari ini saya kembali ke Tamiang yang merupakan salah satu kabupaten yang paling besar ya, dampak bencana tersebut. Dan saya tahu bahwa saya dapat laporan dari beberapa pihak, dari Mendagri, dari Gubernur, bahwa banyak kabupaten lain bertanya kok Presiden belum sampai. Ya. Saya minta maaf, saya belum bisa ke semua titik, tapi saya pilih atau saya disarankan hadir di tempat-tempat yang sedang ada kegiatan penting, dan walaupun semua daerah pasti mengalami kesulitan yang sangat besar, tetapi saya sudah sampaikan ke Gubernur dan Mendagri, nanti insya Allah saya coba tetap daerah-daerah yang dampaknya besar akan saya datangi. Itu pertama. Yang kedua, tentunya selamat tahun baru ya. Tahun baru kita di daerah bencana, saya kira inilah memang kewajiban kita. Saya terima kasih semua unsur. Saya lihat turun ke lapangan. Saya juga terima kasih sebagian besar, kalau tidak hampir semua pejabat-pejabat dari semua KL berinisiatif, semuanya turun. Dan kita berbagi daerah, berbagi titik untuk saling mengecek, memeriksa, mencari masalah. Kita datang sekali lagi bukan untuk kita ingin katakanlah sekedar untuk melihat, tapi kita datang melihat untuk mengetahui masalah. Ya, kadang-kadang saya monitor ada suatu kecenderungan yang menurut saya kurang sehat ya dari beberapa pribadi-pribadi, komentator dan sebagainya yang selalu melihat kegiatan bangsa Indonesia, kegiatan pemerintah dari sudut yang negatif. Jadi kalau ada, saya pernah dengar ada kritik begini, untuk apa menteri datang ke tempat bencana? Hanya datang melihat. Ya, saudara-saudara, serba susah. Menteri tidak datang dibilang tidak peduli. Menteri datang, ya masa menteri ikut macul? Bukan itu. Pejabat datang, pemimpin datang melihat apa kekurangan.